Taubat dan rahmat Allah. Nah, ada seorang mahasiswi yang bernama Amira, umurnya 22 tahun. Mahasiswi ini aktif di media sosial. Ia memiliki banyak pengikut dan menikmati popularitas online. Namun, ia sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, berkomentar negatif, dan terlibat bullying. Ia merasa anonimitas internet memberinya kebebasan mengekspresikan emosi negatif tanpa konsekuensinya. Ia menyebarkan berita bohong, terlibat perdebatan online yang penuh amarah, dan menghina orang lain tanpa berpikir panjang. Tanpa menyadari betapa menyakitkan dan merugikan tindakannya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Pada suatu hari, Amira menulis komentar sangat menyakitkan kepada seseorang. Komentarnya memicu reaksi keras, termasuk dari teman-temannya. Ia menerima banyak kritik dan hujatan. Untuk pertama kalinya, Amira merasakan konsekuensinya dari tindakannya. Ia merasa malu dan bersalah. Ia mulai menyadari keburukan perilakunya dan bagaimana ia telah menyakiti orang lain. Ia teringat akan ajaran agama Islam yang selama ini ia abaikan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga dan luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah kejadian itu menjadi titik balik bagi Amira merenung dan mempertanyakan tindakannya. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kebaikan, kesabaran, dan menghindari perbuatan buruk. Ia menyadari perilaku buruknya di media sosial bertentangan dengan ajaran Islam. Ia merasa menyesal dan memutuskan bertaubat. Proses bertaubatnya pun dimulai dengan pengakuan kesalahan dan penyesalan tulus. Ia meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya dan menghapus komentar-komentar negatif. Amira mulai mengubah perilakunya di media sosial. Ia menghapus akun lama yang penuh komentar negatif dan membuat akun baru dengan tujuan menyebarkan kebaikan dan informasi bermanfaat. Ia belajar mengendalikan emosi dan berpikir sebelum berkomentar. Ia aktif menyebarkan konten positif, berita baik, dan informasi edukatif. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di dunia nyata, membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat. Melalui proses taubat dan perbaikan diri, Amira menemukan kedamaian batin. Ia menyadari rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat tulus. Ia merasa lebih tenang, bahagia, dan damai. Ia belajar menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kisah Amira menjadi bukti bahwa taubat dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Perilakunya di media sosial yang dulunya penuh kebencian berubah menjadi sumber kebaikan dan inspirasi. Nah, dari kisah Amira menunjukkan bahwa meskipun terjerat dalam perilaku buruk di media sosial, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Prosesnya sulit, namun dengan keimanan, usaha, dan pertolongan Allah, Amira menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.
Kisahnya menjadi bukti nyata akan kemampuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan modern. Media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.